Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kenalkan, nama saya Surya Yandi Kultum, kelas PJKR 4D 2019. Ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah strategi pembelajaran Penjas. Soal nomor 1, strategi mengajarkan pendidikan jasmani saat ini thread-nya adalah berpusat pada siswa. Jelaskan apa yang maksud mengajar dengan berpusat pada siswa. Student-centered learning merupakan suatu pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Model pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning berbeda dari pembelajaran berpusat pada guru atau instructor-centered learning yang menekankan pada transfer pengetahuan dari guru ke murid yang relatif bersikap pasif. Pembelajaran pusat pada siswa atau student-centered learning menjadi pendekatan wajib bagi pembelajaran kurikulum 2013 yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning harus memberikan ruang pada siswa untuk belajar. Menurut karakternya, kemampuan pribadinya, gaya belajarnya, siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar. Sebagai siswa yang bisa belajar secara mandiri dengan cara mendengar, membaca, melihat, menonton video, mengikuti demonstrasi kalian tertentu sendiri tanpa orang lain membuatnya, namun sebagian lainnya siswa perlu berinteraksi atau berkolaborasi dengan lingkungannya, seperti dengan teman-temannya, guru, lingkungan kelas, sekolah, dan bahkan perlu bekerja bersama dalam suatu kelompok kerja. Sebagian yang lain lagi perlu sedikit bermain dengan tantangan, karena itulah dialami pembelajaran berpusat pada siswa, student-centered learning pada pembelajaran kurikulum 2013. Guru perlu menyediakan wahana media pendekatan cara belajar yang bervariasi pada pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi mengajar berpusat pada guru dan jelaskan apa pula situasi dan kondisi yang bagaimana strategi ini efektif dilakukan. Baik, pertama-tama, pengertian pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran detektif atau pembelajaran expository. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pembelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi arti pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan posisi siswa yakni sebagai objek dalam proses kegiatan belajar dan kegiatan belajar itu bersifat klasik. Strategi efektif pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk dari guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Baik, selanjutnya nomor 3. Buku Teaching Physical Education karya Muska Muston yang merupakan buku wajib Anda yang harus dipelajari mandiri. Pada mata kuliah ini menerangkan bahwa ada 11 gaya dalam mengajar pendidikan jasmani. Anda diminta menjelaskan gaya mengajar yang mana yang orientasinya berpusat pada siswa dan gaya mengajar yang mana saja yang berorientasi pada guru. Dari ke-11 yang mengajar dimaksud, beri penjelasan lengkapnya. Uraian gaya mengajar menurut Muska Muston
menggambarkan bahwa setiap gaya mengajar terdapat tujuan dan hakikat yang mendasarinya. Hakikat setiap gaya mengidentifikasikan bahwa penerapan pada gaya yang diberikan sangatlah fleksibel terhadap rintangan yang harus dilalui oleh setiap gaya. Yang gaya yang menurut Muska Muston yang berpusat pada siswa. 1. Gaya latihan. Dalam gaya ini siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Kedua, gaya resiprokal. Yang dimaksud, kelas diorganisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu atau dibagi menjadi 2 kelompok atau peserta didik atau siswa yang berperan sebagai pelaku dan sebagai observer atau pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. 3. Gaya periksa diri. Dalam gaya ini siswa lebih mandiri dibanding dengan gaya sebelumnya. Dalam gaya ini siswa membandingkan antara apa yang dilakukan dengan kriteria dari guru. 4. Gaya penemuan. Penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sud, discovery adalah proses mental di mana siswa mampu menganalisiskan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut ialah mengamati macam-macam merencana, mengerti, menolong, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. 5. Gaya penemuan konvergen. Dapat disimpulkan bahwa model penemuan terbimbing adalah model pembelajaran yang dimana siswa berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum yang diinginkan dengan bimbingan dan tunjuk dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. 6. Gaya mengajar divergen merupakan suatu bentuk pemecahan masalah. Dalam gaya ini, siswa memperoleh kesempatan yang mengambil keputusan mengenai suatu tugas yang khusus di dalam pokok bahasan. 7. Program individual. Tujuan gaya ini adalah merancang pengembangan dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dengan konsultasi dengan guru. Hakikat siswa merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi. 8. Gaya inisiatif siswa. Tujuan gaya ini adalah agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya, menampilkannya, dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. 9. Gaya melatih diri. Gaya ini memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajarnya tanpa adanya campur tangan langsung oleh guru. Gaya ini sangat jarang digunakan di sekolah. Yang berpusat pada guru. 1. Gaya komando. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran yang memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. 2. Gaya inklusi. Pada gaya inklusi, guru berperan sebagai pembuat keputusan dalam perencanaan, sedangkan peserta didik menentukan pilihan terhadap kelompok kegiatan dalam pelaksanaan dan evaluasi. 4. Apa yang dimaksud mengajar menggunakan pendekatan saintifik? Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah.
Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilakukan dengan dipandu nilai-nilai prinsip atau kriteria ilmiah. 5. Kurikulum ke-13 menuntut guru pendidikan jasmani mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang dimaksud pada kurikulum tersebut dalam implementasinya menggunakan strategi 5M. Jelaskan apa yang maksud strategi 5M dan apa yang kaitan antara 5M dengan pembelajaran saintifik. Kaitan antara 5M dengan pembelajaran saintifik. 1. Mengamati. Peserta didik menggunakan panca inderanya yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari masalahnya. Untuk pembelajaran IPA, peserta didik mengamati pelangi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Peserta didik mendengarkan percakapan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. 2. Menanya. Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. Peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran, dan sumber lain diantaranya bukti referensi, kamus, ensiklopedia, dan media massa. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Peserta didik menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. 5. Komunikasikan. Peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lisan dan atau tertulis atau melalui media lain. Pada tahapan pembelajaran ini, peserta didik dapat juga menunjang atau memamerkan hasilnya di ruang kelas atau mengunggah atau mengupload pada blog yang dimilikinya. Baiklah, hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika kurang banyaknya saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.